Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wawan Satyo Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Tarif Portofolio dan Analisis Investasi dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Salsabila Yasmin, NPM 20.0102.0036. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai Arbitrage Pricing Theory atau APT. Garis besar materi yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama pendahuluan, pengumuman surprises dan tingkat keuntungan yang diharapkan dalam modal faktor, risiko sistematis dan tidak sistematis, risiko sistematis dan beta, yang kelima portofolio dan modal faktor, yang keenam beta dan tingkat keuntungan yang diharapkan, yang ketujuh hukum satu harga, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu perbandingan CAPM dan juga APT. Pendahuluan Arbitrage Pricing Theory atau APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik atau sama itu tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Konsep yang dipergunakan adalah hukum satu harga atau the law of price. Apabila aktiva yang berkarakteristik sama tersebut terjual dengan harga yang berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva yang berharga murah dan pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh laba tanpa risiko. Selanjutnya yaitu pengumuman surprises dan tingkat keuntungan yang diharapkan dalam modal faktor. Secara formal, tingkat keuntungan suatu sekuritas itu rumusnya R sama dengan ER plus U, di mana R-nya adalah keuntungan aktual, ER-nya keuntungan yang diharapkan, dan U-nya adalah keuntungan yang tidak terduga. Perbedaan nilai expected dan aktual pada suatu pengumuman, misalnya pengumuman tingkat kenaikan GNP, itu disebut dengan surprise atau innovation. Dengan adanya unsur surprise tersebut, maka harga sekuritas akan berubah. Dengan demikian, setiap pengumuman dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu bagian yang diharapkan dan juga surprise. Bagian yang diharapkan dari pengumuman tersebut telah dimasukkan dalam penentuan ER, dan surprise pengumuman tersebut akan mempengaruhi U. Informasi yang mempengaruhi harga sekuritas antara lain yang pertama, berita tentang keberhasilan riset yang dilakukan perusahaan, pengumuman pemerintah tentang pertumbuhan GNP, berita bahwa produk pesaing mengalami gangguan, penurunan tingkat bunga yang tidak diperkirakan, penjualan yang meningkat lebih dari yang diharapkan, dan sebagainya. Risiko sistematis dan tidak sistematis. Bagian keuntungan yang tidak terantipasi, yaitu yang berasal dari surprise, merupakan risiko yang dihadapi oleh para pemodal. Meskipun demikian, sumber risiko tersebut dapat berasal dari faktor yang mempengaruhi semua atau banyak perusahaan, tetapi ada pula yang spesifik hanya perusahaan tertentu. Sumber risiko sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu systematic risk, yang merupakan risiko yang mempengaruhi semua atau bahkan banyak perusahaan, dan juga unsystematic risk. Dia hanya mempengaruhi satu atau hanya sekelompok kecil dari perusahaan. Karena systematic dan unsystematic risk tersebut akan mempengaruhi bagian keuntungan yang unexpected, maka tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pemodal dapat dituliskan sebagai berikut. Tingkat keuntungan sama dengan return yang diharapkan ditambah U. Nah, U-nya ini terdiri dari M, risiko sistematis atau juga disebut risiko pasar yang mempengaruhi semua perusahaan, dan juga E, risiko yang tidak sistematis atau spesifik untuk perusahaan tertentu. Jadi, risiko yang tidak sistematis dari perusahaan A itu tidak berkorelasi dengan risiko yang tidak sistematis dari perusahaan B. Dengan demikian, maka korelasinya sama dengan 0. Risiko sistematis dan beta. Apabila risiko yang tidak sistematis tidak saling berkorelasi, maka risiko sistematis setiap perusahaan akan saling berkorelasi. Sebagai akibatnya, maka tingkat keuntungan antar saham juga saling berkorelasi. Misal, dua faktor yang kita pandang akan mempengaruhi tingkat keuntungan saham adalah tingkat bunga, atau kita beri rotasi R, dan juga GNP. Dengan demikian, kita dapat menuliskan persamaan tingkat keuntungannya sebagai berikut. Jadi yang tadi R sama dengan ER tambah U dipecah menjadi U-nya M plus E, dipecah lagi menjadi beta FR, BGNP, FGNP ditambah E, di mana FR-nya itu surprise dalam tingkat bunga, sama dengan perubahan yang sebenarnya dikurangi perubahan yang diharapkan.
FR satunya lagi itu surprise dalam JNP, dihitung dengan perubahan yang sebenarnya dikurangi perubahan yang diharapkan, sedangkan M itu porsi keuntungan yang berasal dari risiko sistematis. Portofolio dan modal faktor. Jika kita akan membentuk portofolio dari sejumlah N saham dan kita menggunakan one faktor modal untuk menjelaskan risiko sistematis, maka saham ke-1 atau pertama dalam daftar saham tersebut akan mempunyai keuntungan dengan rumus sebagai berikut. Nah, keuntungan portofolio itu dipengaruhi oleh 3 set parameter. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diharapkan dari masing-masing sekuritas, beta masing-masing sekuritas dikalikan dengan faktor, dan risiko yang tidak sistematis dari masing-masing sekuritas. Beta dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Pada saat suatu aktiva mempunyai beta sama dengan 0, maka aktiva tersebut akan memberikan tingkat keuntungan sebesar RF, dan tingkat keuntungan yang diharapkan dari aktiva tersebut adalah ER1. Maka persamaannya dapat dilihat pada persamaan pertama dalam slide ini. Dalam model 1 faktor APT, beta sekuritas mengukur kepekaan sekuritas tersebut terhadap faktor yang menyebabkan perubahan portofolio pasar. Jika portofolio pasar sebagai faktornya, maka persamaannya diubah menjadi seperti ini. Dalam hal ini, RM adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio pasar. Persamaan ini menunjukkan bahwa hubungan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk setiap sekuritas adalah bersifat linear dengan beta sekuritas tersebut. Hukum satu harga. Ada dua macam, yaitu yang pertama satu faktor dan yang kedua dengan dua faktor. Arbitrage pricing satu faktor artinya harga suatu aktiva itu hanya ditentukan oleh satu faktor saja. Bisa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Di mana tingkat keuntungan yang diharapkan untuk sekuritas I itu sama dengan tingkat keuntungan untuk portofolio dengan beta 0 ditambah dengan kepekaan aktiva 1 terhadap faktor yang dipertimbangkan dikalikan dengan premi resiko. Selanjutnya, arbitrage pricing dengan dua faktor. Arbitrage pricing dengan dua faktor itu menjelaskan bagaimana proses arbitrage akan terjadi seandainya hukum satu harga tidak berlaku dan pembentukan harga dipengaruhi oleh dua faktor. Misalkan model dengan dua indeks berikut ini menjelaskan bagaimana tingkat keuntungan suatu saham ditentukan, di mana RI sama dengan AI plus BI1, I1 plus BI2, I2, dan juga S1. Nah, ini IJ 1 sampai 2 adalah indeks yang mempengaruhi tingkat keuntungan saham I. Sedangkan AI itu tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham apabila semua indeks mempunyai nilai 0. BI menunjukkan kepekaan tingkat keuntungan saham terhadap indeks J, dan EI adalah random error term. Apabila seorang pemodal itu membentuk portofolio yang diversikan dengan baik, risiko residual akan mendekati 0 dan hanya risiko sistematislah yang relevan. Faktor yang mempengaruhi risiko sistematis dalam persamaan di atas adalah BI dan BI2. Karena pemodal tersebut berkepentingan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko, ia hanya akan berkepentingan dengan ERP BP2. Berdasarkan hukum satu harga, maka dua portofolio yang mempunyai risiko yang sama itu harusnya memberikan tingkat keuntungan yang sama pula. Arbitrator akan muncul untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh laba arbitrage, yaitu memperoleh laba tanpa harus menanggung risiko. Untuk mengidentifikasi ada berapa faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat keuntungan, dilakukan analisis dengan menggunakan teknik statistik yang disebut factor analysis. Input yang digunakan untuk analisis tersebut adalah matriks koefisien korelasi yang menggunakan teknik tertentu, misalnya dengan maximum likelihood, bisa diidentifikasikan jumlah faktor dan koefisien, disebut dengan loading. Faktor-faktor tersebut atau paket program statistik SPSS itu bisa melakukan analisis yang dimaksud. Faktor loading ini kemudian dipergunakan untuk menaksir dengan persamaan regresi B1 sampai dengan BN pada persamaan dasar APT di atas. Karena itu, pada tahap ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan saham itu sebenarnya merupakan variabel yang tidak bisa diamati. Perbandingan CAPM dan juga APT.
Daya tarik APT adalah kita tidak perlu mengidentifikasi market portofolio. Nah, yang diperlukan untuk menghitung beta dalam CAPM. Karena itu, kita tidak perlu khawatir dengan perhitungan market portofolio. Dan secara teoritis, kita bisa menguji APT meskipun kita hanya memiliki sejumlah saham yang berisiko. Di samping itu, APT memungkinkan penggunaan lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. Namun, meskipun demikian, sayangnya faktor yang diidentifikasikan dalam APT itu tidak bisa kita kenali. Dengan kata lain, APT tidak bisa menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi pricing. Sedangkan CAPM malah sebaliknya menyatukan semua faktor makro ke dalam satu faktor yaitu return market portfolio. APT akan sangat bermanfaat jika bisa mengidentifikasi tidak terlalu banyak faktor makroekonomi, mengukur expected return dari masing-masing faktor tersebut, dan mengukur kepekaan masing-masing saham terhadap faktor tersebut. APT bisa menggunakan faktor yang lebih dari satu. APT tidak menjelaskan berapa faktor yang mempengaruhi atau seharusnya mempengaruhi tingkat keuntungan. Menurut Roll and Ross tahun 1984, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan, antara lain perubahan inflasi yang tidak diantisipasi, perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi, perubahan dalam premi risiko, atau perbedaan antara obligasi dengan grade yang tinggi dengan yang rendah yang tidak diantisipasi, dan juga perubahan slope dari kurva hasil atau yield curve yang tidak diantisipasi. Sekian presentasi dari saya mengenai APT. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.